Sobat Kredibel, yuk kirimkan video terbaik seputar pengadaan barang dan jasa untuk dapat ditayangkan di Rupen TV. Kirimkan kreativitas Sobat Kredibel dalam bentuk video, konten, podcast, atau live streaming dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Di sini sudah tertera ketentuan terkait tema, format, durasi, bahasa, kualitas video dan audio, serta hak cipta. Jangan lupa dicek ya. Upload video melalui tautan berikut ini. Kami tunggu partisipasi Sobat Kredibel di Rupen TV. Salam pengadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah yang sesi terakhir nih. Sesi ke-10, Bu. Ke-10. Iya. Habis ini? Habis ini motor listrik, Bu. Serahkan bisa aja. Kita nggak janjian ya, Nggak janjian. Kalau gitu biar menyemangati karena ini juga sudah menjelang sore ya. Kita pantun dulu lah ya. Cakep, Bu. Oh, belum. Nggak, saya Indah punya sungguh sendiri. batu pualam. Cakep. Disusun indah satu persatu. Cakep. Izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pengadaan. Salam. Tadi sudah raise hand yang Jafung, kan tadi yang ditanyakan ya. Nah, kemudian saya mau minta juga nih raise hand kalau ada dari UKPBJ, tapi meskipun bukan Jafung gitu ya, ada nggak Oke, ya? dari biro atau Ya, biro bagian pengadaan. Oh, ada. Oke. Itu dari Jawa Timur, Bu, Jawa Barat. Alhamdulillah. Nah, ada yang belakang itu dari kemarin itu, Bu. Oh, itu dari kemarin. Iya. Nah, dari pelaku usaha ada tidak ya? Pelaku usaha, Bapak Ibu. Pelaku usaha. Ini Camus sampai sekarang pelaku usaha. Waduh, sayang juga nih ya. Pelaku usahanya kayaknya masih sibuk jaga stand. Nah, padahal ini agak nyerempet-nyerempetnya juga ke pelaku usaha sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini karena tadi ditanya sama Mas Yuda, Mas Rangga ini dari mana? Saya bilang Jafung loh ini. Jawab, Mas, saya. Jawa Lampung, Mas. Dari betul, berarti betul ya Lampung kan? Kalau nggak salah dari Lampung sih. Namanya utama, tapi dari pengen dapat Jafung utama nggak dapat. Nggak dapat, belum. Senggol menpan. Masuk. Kita senggol menpan langsung kan Udah ya. putih bridgingnya keren. Oke, buat moderator saya mau kasih pantun juga nih. Aduh. Mas Rangga makan tempe. Loh, kok tahu? Cakep. Tempe dibeli di Kemayoran. Jauh ya, Bu. Ya, cakep. Kita bersama-sama hadir di ISEF IPFE. Semoga kita semua sukseskan pengadaan. Oke, terima kasih, Bu. Oke ya, sip. Kalau gitu Ya. saya langsung saja. Berapa lama waktu saya? Astaga, 15 menit. Kalau gitu ada beberapa mungkin nanti saya lewatkan, namun nanti terakhir mungkin bahannya kan bisa di-share juga ya. Di sini ada yang memang sudah kebijakan baru, tapi juga ada yang spill bahasanya, tapi tetap saya tampilkan ya, nanti tentu dalam penjelasannya akan saya bedakan ya. Baik, lanjut slide berikutnya. Saya selalu mulai dari sini karena kita semua tentu saja hadir hari ini, negara kita hadir ya untuk masyarakat, untuk bisa mensukseskan pembangunan. Siapa yang memimpin hari ini? Orkestranya adalah Bapak Presiden dengan asta-citanya. Oleh karena itu pengadaan hadir untuk mewujudkan asta-cita. Mungkin ini bisa cepat saja ya, intinya bahwa kita selalu hadir pengadaan ini dalam membelanjakan APBN, APBD, hari ini juga masuk APBDes ya. Nah, kalau dilihat dari tahun ke tahun itu lebih dari 1.000 triliun pastinya, dan kemudian kita ingin manfaatkan peran pengadaan ini tentu saja untuk sukseskan pembangunan, pemerataan ekonomi, tingkatkan PDN, UMK, lapangan kerja dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini digambarkan bagaimana pengadaan itu dengan konsep rumah pengadaannya menyokong tujuan pengadaan, dan tujuan pengadaan hari ini sebagaimana kita ketahui tentu saja kita ingin pertama sekali adalah value for money ya. Value for money itu apa sih? Kita ingin mendapatkan
barang dan jasa dari setiap ya rupiah yang berasal dari rakyat tadi yang kita belanjakan itu harus benar-benar tepat dari sisi kualitas, tepat dari sisi kuantitas, tepat dari sisi waktu, tepat dari sisi lokasi, tepat penyedianya ya, dan tentu saja anggarannya tepat, jangan boros-boros juga anggarannya seperti itu. Nah, dengan tujuan pengadaan yang tepat tadi ini ya, 6 tepat kalau istilahnya Mas Rangga sudah katam gitu ya, ditambah tadi dengan kita pro PDN, kita kemudian pro UMK, kita kemudian juga meningkatkan industri kreatif, kemudian pengadaan kita dorong ke pengadaan yang berkelanjutan dan lain-lain. Tentu kita berharap kinerja pengadaan kita ini keren gitu ya, keren kan gitu Mas Arief ya, Mas Agus Arief main-main aja dia begini, nggak usah senggol sekalian. Nah, dengan pengadaan kita yang bagus, kinerja pengadaan kita bagus, maka semua yang kita cita-citakan, program prioritas presiden ya, program kemudian hari ini kan ada program hasil cepat ya, ya hasil cepat. Nah itu juga bisa terwujud semuanya. Yang pada akhirnya tentu ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam mencapai tujuan kita bernegara. Penopang dari semua itu adalah 3 pilar. 3 pilarnya apa? Pilar pertama pilar kelembagaan, ya. Kemudian kalau dalam hal pengadaan ada unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ. Pilar berikutnya pilar SDM. Nah, ya SDM pengadaan, dan pilar berikutnya adalah pilar sistem yang atau digitalisasi. Yang tadi sudah, jadi saya bisa skip pilar yang ketiga atau warna biru kalau di slide ini ya. Nah, di materi saya fokus pada 2 pilar itu, 2 pilar yang kelembagaan dan pilar yang berkaitan dengan SDM ya. Nah, bisa topik bahasanya saya ingin jelaskan nanti perubahan kebijakan pasca Kepres 46 ya terkait SDM kelembagaan. Kemudian kedepannya kita akan bagaimana menyikapi Perpres tersebut, dan kemudian kebijakan pengembangan pembinaan SDM serta kebijakan UKPBJ sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence ya. Oke, baik, lanjut. Nah, ini perubahan kebijakan, bisa lanjut saja slide-nya. Nah, ini kalau hari ini kita bisa lihat ya, Perpres 46 tahun 2025 kan begitu ya. Lahir, kemudian tentu karena sebelumnya ini Perpres 16 kemudian diubah menjadi dengan perubahan pertamanya Perpres 12, hari ini Perpres 46 ini perubahan kedua. Dari Perpres 16-12 ada beberapa perlem itu ya, diketahui ada perlem SDM, perlem UKPBJ, perlem red aksi ya, red aksi, kemudian perlem pelaku pengadaan. Nah, 4 perlem ini tentu harus disesuaikan. Nah, hari ini kita sedang garap. Kalau ibu bapak sekalian mengikuti, beberapa kali sudah dilakukan juga surat aspirasi ya, seperti itu. Nah, nanti disusun dan akhirnya tentu nanti akan ada konsultasi publik lagi tetap. Nah, ini perubahan-perubahan ini akan kita lakukan untuk 4 perlem tadi. Nah, namun dalam perjalanannya memang kita juga berharap ada juga nih, mumpung di samping kiri saya ada Mas Yuda kan dari Menpan. Ini juga sebetulnya ada hal-hal yang berkaitan, kita nunggu-nunggu nih. Ibaratnya apa ya? Kalau bahasanya kayak terkunci gitu ya. Kita mau melakukan perubahan, PP-nya belum ada, gitu kan ya? Permenpannya belum diubah. Nah, ini beberapa yang memang kita hari ini tunggu-tunggu. Apa itu? Yaitu perubahan Permenpan 29 2020 JPJ yang sebetulnya ada penyesuaian Permenpan 1 ya 2023 tentang JF. Kemudian kita nanti berharap kita akan ada penambahan jenjang utama gitu ya. Kemudian penyesuaian butir kegiatan tentunya dilakukan. Kemudian juga perubahan Permenpan 5 2020 tentang standar kompetensi ya kan, kita juga ya sedang akan diubah. Nanti nih Mas Rangga, Mbak Debbie, nah itu juga akan nanti kita sesuaikan kamus kompetensi kerja kita ya, berdasarkan itu. Nah, kemudian juga tadi jenjang utama kita susun juga standar kompetensinya. Nah, dan tentu saja kita menunggu tadi ya hal-hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut. Namun saya sampaikan ke tim di LKPP,
Menpan pasti bergerak terus ke arah perubahan-perubahan tersebut. Intinya kita kan namanya mengurusi SDM selalu dinamis. Nah, namun kita jangan menunggu juga, kalau saya sampaikan, untuk perlahan-lahan jalan saja. Nanti ketika Menpan berubah, ya kita ikuti perubahan itu. Nah, mungkin perlu intip-intip sedikit-sedikit kebijakan di Menpan ke arah perubahannya seperti apa. Seperti kemarin ya Mas Yuda ya, kita undang Menpan untuk ke Menpan untuk menjadi narasumber supaya kita bisa lihat juga arah-arah ke depannya seperti apa. Intip-intip lah kira-kira begitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi memang hari ini sedang melakukan banyak kegiatan-kegiatan di tempat kami ya, baik itu di tempatnya pengembangan profesi kelembagaan maupun sertifikasi dan juga puslat ya. Karena tadi kita ingin memang melakukan penyesuaian sebagai tanggung jawab kita terhadap perubahan dari Perpres 46 tersebut. Nah, bisa dilihat ya di layar ya, ada misalnya nanti kita akan melakukan pengembangan kompetensi ASN selain JF dan personel lainnya, kemudian juga perluasan tugas UKPBJ, diperluas UKPBJ, kolaborasi UKPBJ, kemudian juga pengembangan kompetensi dan lain-lain sebagainya. Baik, lanjut. Itu ya kalau kabar terbarunya, ibaratnya ini kabar terbaru apa yang sedang dikerjakan, dan masih berharap kalau ada masukan dari Ibu Bapak untuk perubahan-perubahan tersebut silakan saja. Kebijakan pengembangan dan pembinaan SDM, nah ini lanjut saja slide berikutnya. Apa sih isu dan tantangan? Ini selalu lah ya, selalu sering, mungkin sudah bosan juga yang melihat saya menyampaikan ini. Tapi yang masih jadi isu dan tantangan, optimalisasi peran, ya, pemenuhan SDM, pengembangan peningkatan kompetensi, kemudian karir, ya, kemudian kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan hukum. Tapi kalau saya menunjukkan slide ini, umumnya yang selalu dibahas adalah kesejahteraan. Saya juga heran, sampai bosan saya jawabnya kadang-kadang. Tapi nggak boleh bosan. Ya. Ya, tapi seringkali yang di ya terus. Padahal tadi isinya ada banyak. Oke ya. Nah, ini sekedar supaya nggak ngantuk aja ya. Tentu ketika ada isu dan tantangan, kita juga perlu strategi kan? Strategi dalam memecahkan masalah SDM ini. Strateginya apa? Mulai dari strategi tadi, kalau tantangan pemenuhan ya strategi akuisisinya. Strategi berikutnya strategi terkait pengembangan kompetensi, strategi terkait pengembangan atau percepatan karir, dan strategi berkaitan dengan retensi tadi ya, untuk penghargaan, pengakuan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya lihat hari ini kalau mengikuti Perpres 46, kita tahu ya, SD sumber daya fungsi pengadaan. Ada JF ya Bu Debbie ya, Mbak Debbie ya. Ada personel lainnya kan gitu ya, ada ASN lainnya. Nah, tapi di sini saya sebutkan strategi pemenuhan JF, personel lainnya dan PPK bersertifikat kompetensi. Mengapa? Karena di Perpres 46 dibunyikan harus ada reaksi untuk semua ini. Maaf, semua itu harus dimulai dengan rencana yang baik. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada reaksi untuk kita melaksanakan pemenuhan dari SDM itu. Jadi nggak asal memenuhi saja gitu ya. Untuk JF ada reaksi pemenuhan JF. Itu dulu. Jangan bertanya kalau nggak ada, kalau bertanyanya macam-macam nih. Biasanya udah langsung lompat. Untuk Pokja boleh tidak? Misalnya bertanyanya gitu ya. Kalau diisi oleh ASN, yang bukan JF, kok ya langsung nanyanya begitu? Yang harusnya tanya, udah buat belum reaksinya? Kan gitu ya. Jadi reaksi dulu. Nah, selalu ada rencana ya, dibuat reaksinya. Sudah ada itu pasal-pasal kewajiban untuk membuat reaksi JF. Personel lainnya ini bagi kementerian lembaga ya. Daerah tidak, personel lainnya kementerian lembaga, daerah tentu tidak. Itu pun kementeriannya sudah sangat-sangat spesifik ya. Dan PPK bersertifikat. Kenapa harus? Saya minta nantinya semua yang minta pelatihan dan uji kompetensi itu kita lihat berdasarkan reaksi juga. Jadi tidak semacam hari ini semua LPPBJ permintaannya difasilitasi. Ke depan tidak. Jadi semakin ke depan ya, saya katakan ke depan, insya Allah kita mulai uji coba di akhir tahun dan nanti di tahun depan. Jadi kalau kira-kira PPK-nya sudah banyak yang bersertifikat kompetensi,
dari range aksinya kelihatan kebutuhannya, misalnya satu daerah kebutuhan PPK bersertifikatnya 100, sudah terpenuhi 80, kita tinggal cari berapa? 20 aja kan? Nggak perlu cari banyak-banyak lagi gitu loh. Nah seperti itu kira-kira ya jadi gambarannya. Kalau sudah terpenuhi bahkan tidak perlu kita lakukan lagi. Nah kita mungkin beralih ke teman-teman yang KL Pemda yang masih sedikit PPK bersertifikat kompetensinya. Nah dengan demikian kerjaan kita terlihat ada targetnya, ada endingnya juga tercapai. Hari ini kapan tercapainya gitu? Nggak ada pernah ada range aksinya, nggak ada kebutuhannya ya. Oke, itu seperti itu kira-kira. Baik, lanjut. Ya itu soal strategi pertama pemenuhan. Nah kemudian kalau khusus untuk JF, karena pasti kalau bahasa saya JF ini bagian yang memang benar-benar bagian bangsawannya lah ya, elitnya gitu kalau saya katakan. Mengapa? Karena sebetulnya high call-nya kan JF, high call-nya JF gitu ya. Iya, high call-nya JF. Makanya saya katakan itu elit atau bangsawannya. Nah ketika JF-nya belum mencukupi, makanya bisa ada yang lain-lain kan gitu kira-kira kan. Oke, karena JF ini nggak gampang juga kita minta JF, colek lagi Menpan. Mohon dibantu loh kalau ada kementerian lembaga pemerintah daerah yang minta persetujuan formasi ya. Nah itu ya rekomendasi formasinya kebutuhan, nah minta cepet-cepet di approve lah ya kira-kira begitu. Kayak saya boleh hanya lama nih kayaknya. Oke. Nah ini ya saya nggak jelaskan lagi, ini sebagai ininya saja ya. Jadi ada mulai dari kita usulkan mendapatkan formasi sampai nanti terakhir tolong ketika sudah ada SK, ya SK-nya itu juga dikirimkan supaya kita update terus ya kondisi di masing-masing kementerian lembaga pemerintah daerah. Nah berikutnya strategi pengembangan kompetensi. Ini menarik ya bagi teman-teman. Kalau yang tadi kan pemenuhan ini sepertinya itu mah urusan biro SDM, biro organisasi ya, sama kepala UKPBJ, kira-kira begitu kan. Nah ya satu lagi tadi masih pemenuhan itu sebetulnya saya berharap nanti UKPBJ yang ada di sini, tolong juga Jafung mungkin yang rumahnya kan UKPBJ, menyampaikan kepada kepala UKPBJ-nya dalam membuat range aksi itu harus melibatkan UKPBJ. Mau range aksi JF, mau range aksi PPK, tetap Bu Sekjen ya tetap harus melibatkan Jafung ya, seperti melibatkan tadi UKPBJ untuk tadi. Nah kemudian ini strategi pengembangan kompetensi sudah diketahui semua lah. Kita bisa melalui pengalaman kerja ya, pendidikan pelatihan, ijazah dan yang hasilnya berupa ijazah atau sertifikasi. Nah ini terus menerus harus dilakukan. Kaitannya dengan Kepres 46 ya hari ini kita sudah sangat-sangat kelihatan kan keberpihakannya kepada kompetensi. Mulai kalau dulu KPA itu tidak ada ya wajib memiliki pengetahuan kan. Sekarang KPA ini wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK apabila dia memang mengambil alih atau melaksanakan tugas PPK. Karena kan jalurnya sebetulnya PA KPA itu jalur kewenangan ya, jalurnya tugas kewenangan selama ini tanpa harus kompetensi kira-kira. Tapi hari ini kita minta kalau memang jadi PPK ya kan gitu ya, merangkap tidak menugaskan atau menunjuk PPK lagi, ya kudu punya pengetahuan. Nah, kira-kira bahasanya begitu. Nah tentu high call-nya kalau sebetulnya punya kompetensi lebih keren lagi, ya lebih keren lagi. Nah kemudian kita juga mewajibkan PPK memiliki sertifikat kompetensi sesuai tipologinya. Dan kemudian juga kita di sini mewajibkan beberapa ya sumber daya fungsi maupun perancang itu juga wajib kompetensi. Lanjut slide berikutnya. Dan untuk PPK kita sesuai amanat Kepres 46 duduk bareng dengan Kementerian Keuangan. Alhamdulillah kemarin kita sudah duduk bareng ya dalam merumuskan untuk perlem, dan mudah-mudahan nantinya itu ada solusi-solusi yang paling tidak kalau spill-spillnya kira-kira saling ada mutual recognition lah kira-kira gitu. Kita saling mengakui sertifikat yang dikeluarkan. Nah nanti kalau ada bolongnya gitu, itu tinggal yang namanya diklat tagihan. Jadi cuma diminta untuk mengikuti diklat yang memang pelengkap menjadi perbedaannya. Itu kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi saling
Nah ini juga saya harapkan tidak hanya dengan Kementerian Keuangan, tapi kita juga nanti kan ada SKKNI. Kalau dengan IAPI, ini ada IAPI juga di sini kan. Nah itu juga mutual recognition bisa kita terapkan. Ya, saya sudah sering bicara juga dengan Pak Ketua Umum ya untuk itu. Oke, lanjut kemana lagi? Oke, personil lainnya sama ya. Jadi personil lainnya tadi saya katakan harus ada reaksinya, kemudian juga harus punya kompetensi. Nah, semua ini baik lanjut berikutnya lagi. Iya. Nah, ini tentang KPA tadi ya, dan saya rasa semua sudah baca surat edaran bagaimana kita membuktikan KPA itu memiliki pengetahuan ya. Mulai dari punya sertifikat kompetensi, kemudian sertifikat pengadaan barang jasa level 1, sertifikat kelulusan pelatihan, atau bahkan hanya sertifikat kehadiran ya. Itu bisa untuk menjadi bukti kehadiran dalam sosialisasi, bimtek, diseminasi. Itu untuk bukti memiliki pengetahuan, kira-kira seperti itu ya. Kita mudahkan. Nah sebelum saya menjelaskan ini, tadi saya ingin mengingatkan bahwa pada dasarnya tadi ya, kita mendorong semuanya itu ke kompetensi ya, high call-nya kompetensi. Tapi tentu saja selalu ada, nggak boleh ada kemudian tidak punya sertifikat kompetensi, pengadaannya mandek. Nah itu yang kita tidak ingin. Makanya selalu ada di Perpres clause-nya atau katakanlah kondisi-kondisi ketika belum mencukupi. Ketika belum mencukupi maka boleh ini, boleh ini, boleh ini. Tapi itu sekali lagi ketika belum mencukupi ya. Jadi tolong digarisbawahi. Itu kadang-kadang nggak dibaca. Jadi bacanya langsung bawahnya. Padahal kewajiban asalnya adalah yang tadi, yang kompetensi itu. Yang high call-nya kompetensi, high call-nya buat lain aksi. Nah, yang urusan-urusan bawahnya itu kan kita harus punya solusi, harus punya jalan keluar. Jadi jangan dipakai yang jalan-jalan keluar yang ini untuk selama-lamanya untuk ternina bobokan. Jadi nyari Nina Bobo, nggak kenapa nyanyi Nina Bobo, salah. Oke, aduh, izin 5 menit lagi, gimana caranya 5 menit lagi? Oke. Nah ini tadi bicara segitiga tadi dulu dong. Yang segitiga tadi di atas di slide sebelumnya. Ya. Ini kalau bicara kita ingin buat SDM itu kompeten, profesional, selalu ada 3 hal standar kompetensinya, kemudian ada pelatihannya dan ada sertifikasinya. Oleh karena itu banyak pihak yang berkolaborasi di sini. Ya, banyak pihak mulai dari lembaga pelatihan, asesor, fasilitator, kemudian tadi termasuk kalau standar kompetensi nanti juga instansi-instansi terkait ya, misalnya Kemenpan RB dan kemudian kalau SKKI Naker Trans ya, Naker. Nah itu semuanya sangat terlibat. Oke, kita lanjut. Nah ini pelatihan yang ada hari ini ya, yang sebetulnya baik fungsional maupun teknis. Itu sengaja saya merahkan karena kita berada di ICF dan IPFE ya. Sebetulnya kita LKPP hari ini Puslat punya yang namanya pelatihan untuk pelaku usaha. Untuk pelaku usaha baik kecil maupun non kecil ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemarin saya minta dipajangkan standing bannernya di sana dan tinggal di barcode-nya dipoto lah gitu ya, barcode-nya supaya bisa menyentuh. Nah, sehingga semua bisa membaca itu gitu loh, maksud saya. Dan kalau ingin ikut pelatihannya pun gratis. Kalau yang dilakukan oleh LKPP ini semua gratis. Nah, kemudian kalau ada LPP memang mungkin berbayar gitu ya, termasuk IAPI berbayar. Sesekali gratis lah IAPI ya, senggol IAPI hari ini. Oke, ya intinya apa? Kita harus membuat penyelenggaraan kompetensi itu menjadi mudah dan murah ya, mudah dan murah. Oke, itu tantangan kita. Lanjut. Sertifikasi juga sama. Oke. Ini faktor penyebab kegagalan pelatihan penjenjangan karena sedikit jafung, baca sendiri aja lah. Umumnya terkait waktu, terkait komitmen ya. Oke, lanjut saja biar cepat. Nah, ini inovasi. Karena tadi terkait waktu dan komitmen, maka inovasi kami terkait waktu juga nih, JP-nya dikurangin. Nah, lanjut. Nah, sertifikasi berikutnya. Sertifikasi bisa cepat nggak pindahnya? Nah, sertifikasi juga ada pelayanan banyak sertifikasi. Nah, lanjut saja. Kemudian faktor kegagalannya ini ya,
karena portofolio, dan di sini kami berterima kasih pada IPI yang menyelenggarakan Prima. Jadi ada pendampingan coaching bagi Jafung untuk penyiapan portofolio guna uji kom. Dan mudah-mudahan ke sini saya lagi IPI, ke sini bukan IPI, ini sekarang IAPI. IAPI tolong buat hal yang sama dengan tidak berbayar barangkali untuk anggota-anggota IAPI yang JF gitu loh. Tolong Mas Rangga. Senggol lagi. Lanjut ya. Lanjut. Biar bisa lanjut biar cepat. Halo. Lagi ini Bu sepertinya. Iya. Materi. Bisa lanjut? Bisa. Iya. Oke. Nah, ini inovasinya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya nggak mau dengar lagi ada pertanyaan uji kom susah. Itu dulu. Harusnya sekarang enggak. Karena sudah ada inovasi-inovasi bisa dibaca sendiri. Intinya apa? Inovasinya itu tidak ada lagi wawancara yang lama, wawancaranya singkat, gitu ya. Portofolionya mudah, JK-nya tidak banyak. Udah, lanjut. Jadi jangan ada lagi yang komen susah, gitu ya. Inovasi sertifikasi ini ya. Kita juga sudah piloting untuk PPK tipe C, juga sudah ada uji kom untuk pejabat pengadaan dan mengembangkan uji kompetensi manajerial tadi yang saya ceritakan ke Mas Huda. Nah, rencana inovasi ke depan, ini spill-spillnya aja. Jadi kita sebenarnya nanti ada semacam level 1 hari ini kan begitu ujian 100 soal 120 menit selesai, skor keluar. Kemudian kalau kurang 2 skor tetap nggak lulus. Nah, ke depan kalau masih ada waktu mereka bisa meneruskan. Nah, meneruskan dalam waktu yang tersisa itu mudah-mudahan skor yang kurang 2, kurang 1, kurang 5 dengan sisa waktu itu dia bisa bertambah dan kemudian lulus. Ini tentu ibarat kayak ini kebiasaan yang main game nih kayaknya. Jadi punya nyawa lebih. Nyawa lebihnya itu sesuai dengan waktu, tapi ya tetap dengan waktu yang 120 menit tadi. Jadi gitu kira-kira ya. Nah, ini inovasi supaya kelulusannya juga meningkat. Nah, kemudian juga nanti sama beberapa inovasi terkait untuk jenjang JF ya juga kami lakukan. Ada nanti juga uji kompetensi untuk kepala UKPBJ gitu ya, advisor dan lain-lain. Baik, lanjut saja. Lanjut. Nah, ini strategi pengembangan percepatan karir. Nah, kalau ini sih saya karena nggak banyak Jafung di sini. Intinya untuk percepatan karir teman-teman JF, tolong punya kinerja yang bagus. Ya, intinya itu dari JF-nya sendiri harus punya kinerja bagus, tingkatkan kompetensi, kemudian lakukan uji kompetensi. Tadi saya tanya ke Mas Yuda juga, bagaimana supaya standar untuk uji kom itu cukup 80% dari angka kredit. Jangan 100%, hari 100%. Akibatnya dia dulu sempat, sekarang ada aturannya 100% gitu dari Menpan. Nah, kalau senggol lagi ya. Nah, senang nih kalau bareng-bareng dengan Menpan memang. Nah, kemudian JF ini jangan sendiri, ada instansinya yang terkait ya, pihak-pihak yang terkait di instansinya itu tolong juga tadi berkolaborasi lah dengan mereka untuk percepatan administrasi teman-teman ya, kesempatan, peluang dan sebagainya. Kalau LKPP kami pastinya sudah lakukan dengan seoptimal mungkin. Asosiasi profesi tadi yang saya senggol ya, supaya IPI dan IAPI juga turut berperan lah kira-kira gitu ya dalam uji kom, kemudian juga database. Lanjut biar cepet. Iya, strategi retensi. Nah, ini yang ada di Popres hari ini Mas Rangga, bahwa disebutkan bahwa akan diberikan penghargaan dan pengakuan ya sebagai sumber daya pengelola fungsi sesuai dengan ketentuan perundangan. Ini memang bunyinya begini, nggak boleh terang benderang bahasanya. Nah, di parlemen agak diterang-terangan dikit. Dan nanti akan muncul kita kegiatan penghargaan kepala UKPBJ, penghargaan JF, upaya untuk perubahan kelas jabatan. Nanti ini perubahan kelas jabatan, mudah-mudahan juga ada kelas nanti jabatan utama, nah kelasnya juga naik ya. Kemudian ada bantuan hukum. Nah, hari ini kan kalau di LKPP ada LSP ya namanya ya. Nah, di IAPI ada LBH, benar kan? Nah, mudah-mudahan bisa kolaborasi juga. Oke, lanjut. Setelah selesai untuk SDM sedikit, boleh minta waktu? Kalau untuk standar mungkin ringkas saja, lanjut saja. Saya mau katakan ini sebenarnya kita punya SK3 dulunya, kemudian SKKNI menjadi SKJ. Nah, hari ini kita ingin lakukan perubahan. Slide berikutnya.
Slide berikutnya ini ke depan tentu akan ada perubahan kamus kompetensi kerja, ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi hari ini, dengan perubahan kepres, tuntutan, dinamika yang ada. Lanjut. Nah, ini dulunya hanya 4 kompetensi. Nah, hari ini ada kompetensi teknis yang 4, kompetensi kepala UKPBJ, ya, dan kompetensi untuk LPSE, pengelola LPSE. Lanjut. Nah, ini perubahan ke depan, spill ke depannya, perubahan SKKNI, nyenggol lagi IAPI, kita akan kerjasama dengan IAPI, prakompetensi, kemudian perubahan standar kompetensi JF, ini dengan Kemenpan tentunya nanti akan banyak sekali berkolaborasinya. Kira-kira itu ya, kita punya PR-PR seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini juga mungkin lanjut saja ya, nanti ditunggu sajalah kalau sudah jadi nanti. Nah, kebijakan UKPBJ sebagai pusat keunggulan, Center of Excellence, ini terakhir ya, yang tadi temanya ada SDM dan kelembagaan. Lanjut saja. Arah kedepannya kita tentu terkait isu tantangan dari UKPBJ, perannya juga harus dioptimalkan, peningkatan kapasitasnya, maturitasnya, kepemimpinan kepala UKPBJ. Tadi makanya ada kompetensi untuk kepala UKPBJ dan koordinasi kolaborasi. UKPBJ tidak mungkin bisa berkinerja baik tanpa berkolaborasi dengan OPD lainnya atau unit-unit kerja organisasi lainnya yang ada di kementerian lembaganya, ya. Oleh karena itu yang kita perlukan. Ini pergeseran peran kelembagaan yang awalnya compliance fokus, sekarang harusnya customer fokus, ya. Apa itu? Fokus memenuhi kebutuhan pelanggan, jadi tidak hanya soal pemilihan aja, kerja saja. Udah kata harusnya itu ya, UKPBJ. Kemudian juga tujuan utamanya berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, ya. Nah, kemudian juga harus tadi orientasinya hasil, kemudian peran kepemimpinannya, punya kompetensi manajerialnya, ya, nggak hanya teknis saja, dan membangun kapabilitas. Oke, lanjut. Ini sudah barangkali sudah tahu semua lah arah kebijakan kelembagaan yang sudah sering, ya. Lanjut saja. Nah, tingkat kematangan juga harapan kita hari ini proaktif, masih ada yang belum. Jadi PR-nya untuk teman-teman KPBJ adalah menjadi level kematangan proaktif, ya, paling tidak ini gitu. Nanti kemudian ada kesempatan untuk menjadi pusat keunggulan pengadaan proaktif dan seterusnya. Harapan kita seperti itu. Nah, ini model kematangannya bisa dibaca saja. Lanjut. Ya. Capaian di KPBJ proaktif juga, lanjut saja. Yang sering kali ini menghambat teman-teman tidak menjadi proaktif apa coba? Adalah kekurangan SDM biasanya. Jadi balik lagi ke persoalan pembangunan SDM sebetulnya. Nah, oleh karena itu penting kolaborasi dan sinergitas dalam optimalisasi semua ini tadi. Ya, ini siapa saja yang harus berkolaborasi? Ya, LKPP dengan kementerian lembaga Pemda terkait, ya, yang di dalamnya nanti kalau berkaitan SDM ada biro SDM-nya, berkaitan dengan organisasi ada organisasi, ya, dan lain-lain, dan seluruh OPD, pelaku usaha juga harus, organisasi profesi juga harus berkolaborasi tadi. Saya sudah senggol-senggol semua itu. Kemudian masyarakat dan NGO, ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, semua sudah ada, kebijakan sudah ada, strategi sudah ada, sistem juga tadi sudah dibahas barangkali dari kemarin, ya. Bagaimanapun semua itu tidak akan bisa menyukseskan pengadaan kalau SDM-nya tidak berintegritas. Jadi intinya tetap integritas dan profesionalitas SDM pengadaan itu menjadi penting. Itu tadi katanya ditaruh di akhir karena apa? Bukan karena nggak penting. Saya berpositif thinking juga sih dari kemarin. Kenapa di akhir? Pasti karena penting lah. Pokoknya hiburannya diri lah, ya. Iya. Ya, intinya bahwa SDM pengadaan ini diharapkan memang SDM yang profesional dan berintegritas, sehingga semua tadi yang kita harapkan, kinerja pengadaan, tujuan pengadaan pertama tercapai, kinerja pengadaan meningkat, pembangunan program-program prioritas berjalan dengan baik, dan terakhir tentu saja tadi kita berharap tujuan negara hadir itu tercapai. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Deputi terkait dengan tadi komprehensif, ya, sumber daya manusianya tidak hanya fungsional, kemudian ke personil lainnya juga, ya, kemudian UKPBJ-nya,
bagaimana ada 5 isu dan tantangan terkait dengan optimalisasi peran, pemenuhan, lalu pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan yang paling menarik dibicarakan terkait kesejahteraan. Ya nggak Bu? Tadi sudah di-spill juga turunan dari Perpres 46 tentang pemberian penghargaan ya. Ada untuk UKPBJ berprestasi, JF berprestasi, ada kesejahteraan itu ya. Kalau kami para pelaku ini, para JF, iya betul nggak Bu Sekjen ya? Berharapnya standarnya sama Ibu ya? Seluruh Indonesia, tapi ya lagi-lagi tidak semudah itu gitu ya. Baik, supaya pengetahuan kita lebih lengkap, maka kita dengarkan dulu paparan Bapak Ibu dari Kementerian Pan-RB yang dalam hal ini akan diwakili oleh Mas Yuda, silakan. Memang posisinya sengaja di tengah Mas. Dari Kementerian Pan-RB. Yang disenggol kanan Yang disenggol kanan kiri. Silakan Mas Yuda. Baik, terima kasih Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan di tengah waktu yang mepet pun 15 menit Bu Deputi sudah menyenggol kami 6 kali. Dari sini lagi. Nah, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian di sesi yang ke-10, artinya di sesi terakhir dan masih sangat bersemangat, meskipun semangatnya kadang juga terlihat. Jadi Mbak, sebelum ke materi barangkali sebagai penghalang diskusi nanti Bapak Ibu pelaku usaha tidak terlalu banyak, berarti saya asumsikan banyak yang dari ASN, baik itu dari JFBBJ maupun dari unit UKPBJ lainnya gitu ya. Dan saya sebenarnya masuk ke area ini Bu, saya seperti menemukan oase di mana di tengah gersamnya government spending kita akhir-akhir ini masih ada acara seperti kita applause dulu terhadap acara ini. Acara kerjasama IAPI dengan Kadin ya. Terima kasih banyak. Karena efisiensi juga. Baik, terima kasih. Ini sesuai dengan tema barangkali nanti kalau soal paparan silahkan dibaca sendiri nanti di-share oleh panitia. Tetapi ada beberapa poin yang mungkin nanti saya sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Deputi, bahwasanya ada pergeseran mindset yang kami usahakan dari Undang-Undang ASN yang lama terkait dengan ASN nih, Undang-Undang Undang-Undang 5 tahun 2014 menuju ke Undang-Undang nomor 23 tahun 20 tahun 2023 tentang ASN juga, tentang kompetensi atau pada aspek kompetensi yang paling penting untuk diangkat isunya adalah pergeseran mindset bahwa dulu pengembangan kompetensi ASN itu merupakan hak ya. Kemudian di undang-undang yang baru ya, itu menjadi kewajiban gitu. Dan tadi sudah tercermin juga dalam Perpres 46 tahun 2025 gitu, bahwa bahkan di PPK sendiri wajib untuk memiliki pengetahuan. Pejabatnya juga kompetensi. KPA maaf, KPA-nya sendiri harus memiliki pengetahuan gitu. Apalagi untuk para pejabat pengadaan di UKPBJ maupun utamanya JF-nya. JF-nya sudah kami bantu ya Bu ya, untuk bisa bikin standarnya untuk yang ASN. Nah maka tadi next slide aja sambil kita gambarkan. Oke, ini dari semua populasi yang ada di ASN sekarang ini sudah hampir 5,2 sekarang updatingnya ya, nanti di-share saja. Nah ini yang masih menjadi problem di kami adalah jumlah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana yang sampai dengan hari ini sepertinya karirnya masih dipertanyakan sebetulnya. Mau ke eselon 4 kok eselon 4 populasinya semakin sedikit. Mau ke jabatan fungsional, mau jabatan fungsional apa, informasinya ada atau enggak, dan lain sebagainya gitu. Kadang juga ada jabatan fungsional yang uji kompetensinya sulit gitu. Ada yang sangat mudah, ini juga masih belum seragam gitu ya. Artinya ini akan menjadi PR kami secara konteks untuk jabatan pelaksana yang jumlahnya itu 27% dari 5,2, hampir 5,2 juta. Nah ini dalam waktu 1,5 tahun terakhir jumlah ASN itu membengkak ya, membengkak sekitar 800.000 sampai 1.200.000 gitu, karena penyelesaian tenaga honorer gitu ya. Dan ini next slide aja. Oke. Nah untuk itu maka kita mencoba fokus pada bagaimana kepemilikan kompetensi ASN. Nah nantinya kita menghitung kebutuhan ASN itu tidak lagi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi
kita lihat dari top down dulu, RPJMN, RPJPN itu butuhnya apa, kemudian kita petakan sektor-sektor prioritasnya seperti apa. Nah, sektor-sektor pendukung yang terus reguler dilakukan sehari-hari, itulah yang harus kita jaga, Bu. Seperti hanya pengadaan, kerjasama, perencanaan, SDM ya di kami gitu. Kemudian ada juga terkait dengan publikasi dan sebagainya. Hal yang rutin yang menjadi support itu harus kita benar-benar jaga, karena yang nantinya akan menjadi sorotan utama 3 layer ya Bapak Ibu sekalian. Layanan dasar. Layanan dasar itu ada 3, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Itu layanan dasar. Tadi disampaikan di nawacita oleh Bu Deputi juga demikian. Nah, layer kedua adalah bagaimana sektor prioritas. Ketika ada sektor prioritas tentang infrastruktur kemarin 10 tahun terakhir sebelum pemerintahan ini di periode sebelumnya, gitu. Ketika ada sektor prioritas misalnya pembangunan infrastruktur, maka Bapak Ibu penggerak supporting di infrastruktur terkait dengan procurement akan bergerak ke sana juga, gitu, untuk bisa keep up dengan kebutuhan-kebutuhan di industri yang terkait pada sektor prioritas. Kalau di periode ini sektor prioritas salah satunya adalah energi atau pangan, barangkali ke arah sana juga kita supportnya gitu. Nah, itulah yang menjadi poin kami sebagai policy maker secara nasional. Memang tidak bisa kita membuat kebijakan yang sangat customized gitu. Jadi kita bisanya mungkin membuat yang umum-umum saja. Nanti hal-hal yang custom Center of Excellence Bu yang akan mengaturnya gitu. Jadi bukan di kami tidak ingin kami mengatur terlalu spesifik, terlalu rigid, tapi pada prinsip pelaksanaannya justru malah nggak bisa digunakan Pak Rangga. Gitu. Jadi kalau kita ngatur terlalu rigid, misalnya tadi ya terkait dengan kepangkatan, atur 80%-nya seperti apa, apakah ini nanti bisa kita atur secara lokalitas aja di masing-masing Center of Excellence gitu Bu, nah, atau instansi pimpinannya. Ya barangkali demikian dari solusi-solusi. Nah maka ada beberapa model pengembangan kompetensi yang memang basisnya adalah itu secara prinsipal. Dan yang ketiga tadi sektor layer ketiga adalah sektor pendukung yang tentu akan terus kita coba petakan kepemilikan kompetensinya sekarang. Dan kami menginfokan kepada Bapak Ibu sekalian di tahun 2026, 2027, 2028 kami akan melakukan sensus kompetensi ASN, di mana akan menjadi pelengkap. Ya, dibantu sama ya, karena nggak ada ya dengan efektivitas terkait dengan sensus. Dan kami Bapak Ibu yang di JF barangkali ya, kami perlu masukan dari Bapak Ibu yang terkait dengan karir Bapak Ibu atau pengembangan kompetensi yang ada sekarang, karena Menpan selayaknya sebagai policy maker itu bertanya kepada ASN ya, sebagai subjek penderita utama dari kebijakan yang kami keluarkan seperti itu. Dan itu memang harus terus kami lakukan. Salah satunya kami akan mensensus nanti kepemilikan kompetensi ASN yang tadi akan melengkapi data 5,2 juta ASN yang eksis saat ini. Dan kalau berbicara next saja. Oke, ini kita sudah memiliki grand design ya, grand design pengembangan kompetensi maupun grand design manajemen ASN secara nasional, yang itu sudah sangat rigid, tetapi kita masih menunggu ya berbagai macam pergolakan. Nah, dari berbagai macam hal yang akan berubah atau dimungkinkan untuk berubah, kita mencoba untuk membuat patok-patok ya. Kalau Bapak Ibu lulusan hukum mungkin kalau kita menganut hukum positif kita harusnya pakai yang undang-undang eksis gitu ya. Tapi undang-undang yang eksis ini ternyata kadang tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang kemudian sering berubah gitu. Undang-undangnya diganti, persoalannya udah ganti lagi. Kita ganti undang-undangnya lagi dan sebagainya. Maka kita membutuhkan guidance atau arah di mana peraturan-peraturan itu mengikuti arah-arah itu untuk bisa nanti menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu atau perubahan-perubahannya. Inilah yang kami maksud sebagai grand design atau skema besar untuk pengembangan kompetensi ASN ke depan. Salah satu aspek saja dari semua aspek grand design manajemen ASN. Pemindahan kewenangan atau mindset dari ASN berhak pengembangan kompetensi menjadi ASN wajib pengembangan kompetensi, berarti subjek pertama pengembangan kompetensi itu melengkapi diskusinya Bu Deputi tadi. Subjek pertama pengembangan kompetensi ASN itu sendiri, kita gitu, sebagai ASN. Kemudian subjek kedua yang berperan adalah leader masing-masing atau pimpinan masing-masing di atasnya langsung.
itu yang menentukan, karena kalau kita menganut teori Lombardo yang saat ini masih belum terpatahkan dari tahun 2009 ya, sampai sekarang belum ada yang bisa mematahkan teori itu. 70% pembelajaran efektif itu melalui experience langsung, dan experience langsung itu kalau dalam pekerjaan kita sehari-hari dilaksanakan melalui penugasan oleh pimpinan atau di manage oleh pimpinan kita masing-masing. Kemudian 20% melalui sharing seperti ini dengan teman, dengan senior, dengan satu asosiasi gitu Bu. Jadi tempat sharing itu 20% efektif, dan hanya 10% maksimal efektif melalui diklat-diklat formal. Ibu ikut kelas, bapak ibu ikut kelas, itu maksimal ternyata cuma 10% efektifnya. Jadi mungkin ke depan kami juga akan bekerjasama dengan LKPP untuk membuat skema-skema diklat itu blended, terintegrasi antara kebutuhan Bapak Ibu bekerja sehari-hari, menemukan masalah apa, oh saya butuh belajar ini, oh emosi solusinya, di emosi ada nih gitu, yang mau dibangun sama budaya putih gitu, di emosi ada, oh cari di emosi nggak ada, nggak nemu kasus yang sesuai, yang mirip, kita tanya ke asosiasi gitu, di asosiasi nggak nemu juga, baru kita tanya ke atasan, misalnya seperti itu. Banyak sekali skema metodologi untuk kita ibaratnya satu gigitan demi satu gigitan ya. Kalau makan itu kan satu gigitan demi satu gigitan, tidak bisa langsung satu piring kita makan semua. Termasuk juga pengembangan kompetensi. Jadi apa yang terjadi di dunia kerja sehari-hari ya, di pekerjaan sehari-hari, masalahnya apa, nanti kita butuh solusi apa, itu bisa kita pelajari. Itulah fungsi dari tadi pengembangan kompetensi yang terintegrasi antara tantangan sehari-hari dengan apa yang perlu kita pelajari gitu. Itulah yang akan kami atur nanti. Next aja. Oke, next lagi nggak apa-apa. Ini nanti di next. Ini banyak sekali standar kompetensi jabatan yang kami setujui, rata-rata 17.000 per tahun, dan kami ngerunning itu hanya 3 orang. Dan setengah tahun terakhir hanya saya saja. Gitu. Ditinggal tim. Gitu. Menpan kekurangan orang Pak Bu, kalau misalnya mau masuk ke Menpan bisa. Nah ini tadi yang kami masuk dari struktur regeling, masih belum ada turunan dari undang-undang yang baru ya, undang-undang ASN. Kita masih menunggu kabarnya 2 bulan lagi maksimal sudah rilis nih Perpres, PP, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, di mana nanti kita sudah siapkan beberapa alternatif turunan dari RPP itu. Jadi cucunya udah kita siapkan, tapi bapaknya ibunya ini masih belum gitu. Kakeknya udah lahir duluan. Nah itu yang secara regeling ini teman-teman hukum HTN ini agak pusing juga sekarang ini kalau mengenai hukum positif seperti itu. Nah maka kami akan siapkan dari skema-skema pengembangan kompetensi, rekognisi kompetensi menjadi bab sendiri Bu nanti. Kami akan membuat bab sendiri yang dalam rancangan peraturan menteri tentang kompetensi, yang peraturan menteri tentang kompetensi kalau tidak salah nanti merupakan peraturan menteri Pan-RB pertama yang nuansanya naratif. Dari A sampai Z-nya kompetensi kita ceritakan di sana Bu. Dari bagaimana kita mapping kebutuhan kompetensi, bagaimana kita menyusun kamus-kamus kompetensi, bagaimana kita merangkai standar kompetensi jabatan, mengimplementasikan standar dalam uji, mengembangkan kompetensi berdasarkan alat-alat uji yang sudah dilakukan, gap kompetensinya seperti apa, kita kembangkan arah mana, penyiapan bahan-bahan materi pembelajaran, IDP, individual development plan. Jangan lupa Bapak Ibu memiliki aspirasi untuk mengembangkan diri di hal apa itu nanti akan kami tampung yang namanya IDP, individual development plan. Kemudian ada HCDP, human capital development plan, itu sebenarnya organisasi. Jadi organisasi Bapak Ibu nanti akan menyusun juga kan. Nah, yang membuat itu match adalah pimpinan masing-masing. Dan itu pimpinan. Maka penguatan peran kepemimpinan salah satunya beda itu. Dan bab terakhir sebagai gongnya adalah kami akan membuat satu bab yang namanya rekognisi kompetensi, pengakuan terhadap kepemilikan kompetensi. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenal kognisi pembelajaran lampau itu di kampus-kampus terkait dengan SKS dan sebagainya diakui gitu ya. Tapi ini rekognisi kompetensi tadi yang disebut oleh Pak Bu Deputi, salah satunya kita menjawab permasalahan Bapak Ibu nanti ketika memiliki sertifikasi dari SKKNI di JF bisa diakui gitu kepemilikan kompetensi itu. Sekarang beberapa JF, banyak JF bahkan ketika saya misalnya mendapatkan sertifikasi di luar sana, saya harus uji ulang ya di ASN ini. Jadi double standar, double pengujian, boros, terus juga kadang nggak efektif juga untuk menguji itu. Dan di dalam rekognisi kompetensi kita juga bisa mengakui pengalaman.
portofolio yang Bapak Ibu bangun, misalnya sebagai yang berkecimpung dalam bidang pengadaan, mungkin di tipe-tipe proyek besar sebetulnya menjadi portofolio bagi Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu perlu mencatat sehari-hari nih apa yang jadi tantangan dan sebagainya, itu yang kemudian nanti akan menjadi poin plus Bapak Ibu untuk menjadi rekognisi atau diakui kompetensi itu gitu. Metodenya ada banyak, pendekatannya ada banyak, tapi nanti kami atur itu agar center of excellence masing-masing itu bisa mengaturnya lebih rinci lagi. Demikian Bapak Ibu, kira-kira ini ada Bu Sajen yang masih perlu untuk menyampaikan sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjut pada diskusi. Kami kembalikan ke Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan juga Bapak Ibu untuk Mas Yuda dari Kemenpan RB, bagaimana perubahan paradigma pengembangan kompetensi ya, dari yang dulunya adalah hak sekarang menjadi wajib, dan ruangnya buat kita pelaku pengadaan sudah disediakan oleh Ibu Deputi melalui banyaknya pelatihan yang dikembangkan dengan model MOOC. Oke, berikutnya dari sisi tadi kolaborasi banyak stakeholder. Sekarang dari sisi organisasi profesi ya, yang membawahi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Apakah ada insight Bapak Ibu terkait roadmap pengembangan SDM gitu ya, atau malah banyak curhatan dari Bu Sekjen IPI? Kepada Bu Dewi Sandra disilahkan. Boleh Bu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan dipancing, ikan nirwana. Sungai mana ikan nirwana? Cakep. Udah selesai pantunnya. Ya. Ya oke. Oke, terima kasih Mas Rangga. Izin Bu Deputi sama dari Menpan, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Jakung PPJ mana ya? Jakung PPJ? Ada ya? Oh masih ada. Oke. Izin mungkin tadi udah disampaikan sama Ibu, kebetulan ada bapaknya PNS, bapaknya para PNS yang ada Menpan. Pas ASN ya, bapaknya ASN, Menpan ada. Terus ada bundanya Jakung PBJ, ya kan? SDM PBJ lah ya, bukan Jakung PBJ aja. Jadi kayaknya ngepas ini ya. Tadi disampaikan bapaknya ASN bilang, bagaimana sih realita sebenarnya ya keadaan dari ASN yang mengimplementasikan kebijakan yang dibikin gitu ya. Nah pas kayaknya nih, pas juga ada bundanya kita ya SDM PBJ. Jadi mungkin di sini izin Ibu, izin Bapak, kami dari organisasi profesi mungkin tidak ada materi di sini ya yang akan diungkapkan, tetapi ini adalah kondisi real yang dirasakan. Nanti teman-teman yang Jakung PPJ tolong ya, benar apa tidak nih? Karena ini Bu, kita mendapatkannya dari anggota kita Bu, benar. Saya waktu bikin ini saya tanya nih Jakung-Jakung gitu loh, benar nggak ini kondisi yang real di teman-teman? Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, karena memang ini kondisi realnya. Yuk, next ya Mas Rangga. Coba di sini next Mas Rangga. Ya, di sini kan dimintain sama Pak Andi Zabur, Ketum. Izin Pak Ketum. IPI hadir Pak. Di sini ada tantangan, kendala, aspirasi Bu. Mintanya kayak gini Bu. Pak Ketumnya IAPI nih. Minta aspirasinya apa? Tantangan selama ini apa? Ya kan? Nah, best practice pelaksanaannya gimana sih sebenarnya? Nah, sesuai permintaan kita sampaikanlah inspirasi dari harapan dari Jakung PBJ. Next saja. Nah, Bu, lihat nih Pak, coba lihat gambar ini. Kita fokus di gambar ya. Risiko beban kerja pengadaan kayak gini nih. Benar nggak teman-teman? Oh, satu. Bu, kita hanya walaupun banyak variabelnya, yang tantangan dan kendala ini di sini mungkin hanya kita beberapa aja yang disampaikan. Ada 3 Bu yang akan kita sampaikan. Yang pertama tentang SDM, yang kedua infrastruktur dan sistem pendukung, yang ketiga ada lingkungan dan ekosistem yang akan kita sampaikan. Yang pertama nih SDM Bu.
keterbatasan jumlah dan kompetensi serta sebaran yang tidak merata di JFPPBJ. Benar nggak? Ya, benar Ibu udah sampaikan tadi. Jadi Bu, begini, ada yang kementerian yang banyak banget JFPPBJ-nya dan mereka tidak difungsikan. Contoh apa? Tahu nggak? Contohnya apa? Bisa sebut aja nih, riolnya begitu ya. Siapa? Kemenak, Kementerian Agama. Benar nggak? Tuh. Mereka Bu banyak jahungnya, tapi beberapa yang tidak difungsikan, bener kan? Tuh begitu, jadi nggak merata Bu. Terus ada pula yang JFPPBJ di daerah nih Bu ya, di daerah dia sudah ada ya, tetapi memang kompetensinya terbatas ya. Terus ada juga yang ternyata ada tapi tidak difungsikan, benar ya? Jumlahnya terbatas tetapi sebaran tidak merata. Kalau kami Bu di Kemenkes, mau izin ya Bapak Ibu ya, kalau saya kan di Kemenkes nih, Kemenkes semuanya jagung PBJ, nggak ada tuh yang namanya non JF yang menjadi kegiatan kita tuh, nggak ada. JF semua PPK, pejabat pengadaan ya, tapi yang di kantor pusat ya, dan juga menjadi Pokja. Bukannya nggak ada kerjaan, tidak ada penugasan, kelebihan. Kadang sampai tidak ada waktu lagi bekerja gitu ya. Tapi di tempat lain tidak begitu. Berarti kan itu sebarannya nggak merata. Bu, kapan nih Bu badan pengadaan Bu? Bener kan? Ada Bu yang menyampaikan seperti itu. Kita gabung aja deh jadi badan pengadaan supaya pemerataan gitu katanya. Ya Pak Emin ya? Kalau untuk yang strategis di badan pengadaan katanya seperti itu. Kita nggak tahu nih kapan nih ada seperti itu ya. Katanya gitu kan, kita menunggu nih. Perubahan pola pikir dan cara kerja lama dengan yang baru serta digitalisasi pengadaan mengharuskan semuanya melek teknologi ya pasti. Tidak hanya jagung PBJ tapi semua ASN pasti seperti itu ya. Itu tantangannya sih sekarang. Tambah lagi Pak Emin, semuanya itu banyak e-katalog versi 6 ya, semuanya sistem. Kadang-kadang apa yang ada di sistem nggak sesuai itu dengan tata cara yang ada ya, sistemnya lebih kuat daripada kebijakannya ya Pak ya, ada yang kayak gitu Pak. Nah ya benar ya Pak ya, tapi benar ini Pak, ini curhatan dari teman-teman kita. Ada lagi pelatihan teknis sosialisasi belum memadai katanya, yang teknis banget maksudnya. Ini penting juga karena semuanya sudah digitalisasi gitu. Benar kan teman-teman? Masih banyak tuh JFPPBJ nggak ngerti tuh cara ngeklik-ngekliknya. Ada juga ya, ada juga sih karena perubahan teknologi yang banyak banget sekarang tata caranya. Terus beban kerja dan resiko ya seperti tadi ya Bapak ya Ibu ya, beban kerja yang berisiko itu benar, ini jujur dari teman-teman kita, bukan dari saya ya Bu ya. Resikonya tinggi banget, beban kerjanya itu juga banyak, tapi ada sebagian yang nggak ada malahan beban kerja Bu, sudah ukom, sudah media, tapi ternyata dimutasi malahan, itu ada tuh jagung kita seperti itu. Kayaknya ini memang sisi curhatan ini. Remunerasi dan jenjang karir ya ini Bu, yang Ibu sampaikan tadi. Remunerasi dan jenjang karir, utama kita belum ada ya, kita tunggu utamanya. Jenjang karir tadi Bu, yang hukum tadi harus 100% dulu baru kita bisa hukum gitu kan. Padahal setelah itu kan nunggunya lama lagi itu. Nah, berapa lama tuh kita menunggu deadline-nya kan? Terlambat lagi jenjang karirnya. Sudahlah bekerja 2 tahun menunggu, hilang angka kreditnya, enggak diakui. Gitu Pak. Benar ya, kita nyampe langsung ya. Next ya. Kalau untuk masalah infrastruktur dan sistem pendukung, keterbatasan sistem dengan dalam implementasi aturan. Walaupun berkembang ya Pak ya, sistem dalam pengembangan katanya gitu. Sekarang seperti Perlem ya Pak ya, Pak Emin ya. Walaupun sudah bisa, perannya bertambah yang JFPPBJ atau yang Pokja bisa, tapi belum bisa diklik gitu ya. Masih PPK, masih ada keraguan nih di kita melakukannya. Seperti itu. Terus JFPPBJ-nya implementasi sistem dan kebijakan kadang-kadang itu ada sedikit pergeseran. Nah, ini juga penting ini. Terus juga SE-nya Bapak kemarin nih Bu dari LKPP, SE-nya Mikom, tapi nggak nyebut-nyebut Pokja di situ. Pada banyak bertanya lagi, kenapa nih Pokjanya nggak ada di sini katanya gitu di dalam surat edaran kemarin. Benar ya teman-teman ya? Ini nih Bu, ada sistem error atau alat digitalisasi
organisasi rusak akan menghentikan seluruh pekerjaannya, pasti seperti itu. Itu ada di infrastruktur dan sistem pendukung yang menjadi tantangan bagi kita juga sih sebenarnya melaksanakan pekerjaan. Next, yang terakhir, lingkungan dan ekosistem ini yang penting juga nih. Next aja. Nah, ini nih. Ini kita fokus juga ke gambar deh. Enak lihat gambarnya ya. Bu, begini Bu, kadang-kadang Bu, Pak Emin, Pak, ini Pak gambarnya Pak, coba lihat Pak. Yang ini ada dari kepala UKPBJ atau dari PA ya. Yang ini mungkin dari APH Pak gitu loh. Yang di tengah-tengah itu JF PBBJ, tapi saya bikin JF-nya pakai jas biar agak keren dikit gitu. Itu si APH bilang ini diklik gitu. Yang si PA bilang ini loh diklik gitu. Lah si JF-nya keringatan. Kondisinya seperti itu. Ada benar kan teman-teman ya? Nah, sisi curhat soalnya. Jadi perbedaan pandangan stakeholder pengadaan dalam menerjemahkan kebijakan. Tambah lagi sekarang ada penunjukan langsung yang perintah presiden gitu. Nah, itu juga banyak tuh implementasi yang di lapangan, macam-macam implementasinya sekarang. Jangan ke menteri lah, kita aja menteri nggak akan ngurusin hal-hal yang kayak gituan gitu. Seakan-akan itu adalah hal-hal yang sederhana banget. Padahal kan nggak seperti itu Pak Emin waktu sosialisasi kan. Tapi kenyataannya di lapangan nggak seperti itu Pak Emin gitu loh. Bener nggak? Sesi curhat ya teman-teman ya. Pas banget nih karena ada bapak ibu kita di sini. Intervensi terhadap celah dari kebijakan, khususnya katalog, walaupun non katalog juga ada. Tidak ada parameter yang jelas nih Pak Emin. Memilih negosiasi atau mikom. Benar ya? Ini dari teman-teman sebenarnya, bukan dari saya, dari anggota IFPI. Inilah yang ada di gambar ini, karikatur ini sebenarnya. Si A bilang ini diklik, si B ini, datanglah si APH klik ini katanya. Itu yang terjadi, beneran ini yang terjadi. Jadi kalau memang tidak ada begituan, ya gitulah keadaan kita di lapangan, benar seperti itu gitu. Tapi ini adalah survei, itu kejadiannya yang benar. Terus APH menjadi tantangan khusus di sini Pak. Ini yang paling beresiko. Nih Bapak nih dari Menpan banget nih. Mudah-mudahan dengan curhat gini grade-nya Jagung PBJ jadi nambah ya teman-teman ya. Amin, amin dong. Iya. Nah karena pengaduan masyarakat tuh jadi menjadi terperiksa tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Katanya sih minta keterangan. Tapi mah itu kan kalau sudah datang ke APH mah itu gimana ya, kerjaan kita di belakangan juga banyak terkendala gitu ya. Terus masih banyak pihak pelaku usaha merasa perlu menjanjikan memberi suatu jika mau mendapatkan pekerjaan atau mau klik. Itu banyak terjadi. Datang ke kita, tenang ibu, itu merasa padahal kita nggak seperti itu sebenarnya gitu loh. Ya kan? Ya seperti itu, tapi mereka merasa masih harus gitu. Nah ini saya nggak tahu nih, bener teman-teman, coba dinilai dong gambar kita di depan, bener nggak gitu kondisinya? Menjadi kawan atau tetap menjadi lawan? Procurement auditor gitu ya. Padahal yang diperjuangkan itu sama, yang diperjuangkan itu satu gitu loh. Saya ini ada di ide prolog sebenarnya ya IG-nya, tapi saya seneng lihatnya. Memang ini kenyataannya, si procurement dia gini, si auditor gini, seakan-akan dia perang. Padahal enggak. Padahal sebenarnya sama-sama kita memperjuangkan sesuatu hal yang sama gitu ya. Terus coba di sini nih, tuh bos gitu. Pak, SKP seperti yang sekarang ini ada juga Pak, yang begini tantangannya sekarang tuh SKP. Bos senang dapat 100%. Nggak senang SKP-nya jadi di bawah ekspektasi gitu. Senang dia dikasih banyak kerjaan, nggak senang jawabnya disingkirkan. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu juga ada gara-gara ada SKP begitu, sebenarnya seperti itu sih di pengadaan sangat-sangat berdampak sekali Bapak Ibu. Ya, berdampak banget dengan pekerjaan kita di lapangan. Benar nggak teman-teman? Ini kondisi yang saya ambil dari teman-teman loh. Ya, jangan jadi sampaikan dosennya tidak laporin nih ke yang kita rasakan gitu ya. Terus juga di sini nih ada nih
resiko Pak, resiko lagi nih kepada Menpan lihat ini, ada resiko hukum, ada resiko intervensi, resiko pengaduan, kerjaan kita dikadukan, resiko keterbukaan informasi publik. Kemarin saya sempat nanya di gara-gara di tempat kita itu ada di beberapa teman-teman ada yang nanya, Bu, kami dikadukan tidak transparan e-katalog kami. Di mana diumumkan ada e-katalog begini? Di mana diumumkan ada pemenangnya? Kok tiba-tiba ada pemenang? Lah sistemnya begitu gitu. Di mana pemenang e-katalog itu? Di mana kami lihat ada yang nanya begitu, Pak, Bapak Ibu ke UKPPJ kita tuh gitu. Nah makanya di katalog itu di mana ya diumumin. Nah itu juga penting keterbukaan itu. Kadang-kadang dikiranya Jafung PBJ itu tidak transparan, padahal sistemnya yang seperti itu gitu loh. Nah ini juga menjadi concern Pak, penting ya. 3 menit lagi, next. Kita pakai gambar-gambar aja. Oh ada harapan, nih Pak. Tadi dari Menpan bertanya harapannya apa? Ini harapannya sebenarnya. LKPP segera melakukan penyesuaian Bu, regulasi jabatan JF, penyesuaian peran dalam era digital seperti apa Bu? Seperti itu. Menyesuaikan standar kompetensi kita Bu, adanya talenta, bagaimana sih manajemen talenta digital itu juga penting di kita ya, jangan teknis aja Bu kita diberikan gitu loh ya, walaupun di setiap instansi itu ada yang sudah ada talentanya tapi banyak yang belum. Nah itu penting juga, jadi supaya banyak yang Jafung PBJ nanti jadi pimpinan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ada beberapa Jafung kita yang sudah jadi kepala UKPBJ juga ya. Terutama tuh ada contohnya Ketua DPW Bali menjadi Kepala Biro Pengadaan dan Pembangunan di Bali, itu juga Alhamdulillah. Ada juga beberapa bendum kita juga ya, bendum kita juga Bu, dia sudah ada manajemen talenta, tapi bagian teman-teman yang belum ada. Terus ada beberapa tuh yang harapan kita, kepastian hukum dan sistem untuk keamanan dan kenyamanan kita melaksanakan tugas jabatan. Seperti tadi keterbukaan ya, keamanan data, karena data kita banyak di cloning tuh sekarang tuh sama orang-orang yang tertentu gitu, terus kita dikadukan, nanti kita ngeklik, nanti kita nggak ngeklik, banyak seperti itu. Tolong dong sistemnya itu membuat kita nyaman, aman data kita gitu loh. Terus APH juga minimalnya harus paham gitu ya, melaksanakan yang tentang pasal 77 aparat penegak hukum meneruskan pengaduan itu ke AP dulu. Harapan kita mas seperti itu. Kesamaan pemahaman tentang penugasan, karena sebagian UKPBJ kepala UKPBJ sudah paham, dia memberikan tugas yang benar, tapi ada yang tidak di tempat-tempat lain di UKPBJ lain, akhirnya penugasannya itu nggak sama gitu, nggak sesuai, kadang-kadang di off kan malahan yang sudah memiliki kompetensi seperti itu. Dan sosialisasi dan pemahaman yang sama terhadap kompetensi dan jenjang karir di daerah. Jadi walaupun ada keterbatasan media gitu ya, tapi kalau seandainya di daerah itu ada medianya, dia mau mengajukan media, akhirnya karena ketidaksamaan persepsi tadi, bisa saja PKD-nya bilang, oh nggak bisa di sini media, kan nggak ada standar internasional katanya. Kadang-kadang itu juga menjadi hambatan bagi kami JFPPBJ gitu. Oke, next, terakhir Mas Rangga ada. Nah, ini temuan-temuan Bu yang kami survei, masalah-masalah yang ada di JFPPBJ anggota IPI, ada beberapa masalah. Terakhirnya inilah temuan terbanyak yang kita dapatkan dari survei kita dari IFPI gitu. Persentasenya memang di sini banyaknya adalah kewajaran harga katalog yang berpotensi markup, ini yang banyak, sangat banyak dikeluhkan oleh teman-teman kita. Dan ada beberapa yang terbesar juga yang kita sampaikan di sini. Next. Selanjutnya, next dikit lagi tentang IFPI, ini yang sudah kita lakukan, ini enggak, ini ya, next lagi, dikit lagi. Nah, peran organisasi. Bu, kita di wadah peningkatan kompetensi sudah, yang prima IPI mungkin sebentar lagi kita akan mengajukan ya Bu ya, rekomendasinya kompetensi anggota kita lewat pendampingan. Kita akan ajukan mana yang sudah bisa hukum, ya kita sampaikan nanti kepada Bu Harti ya, supaya bisa nanti dilakukan hukumnya Bu, siap uji kompetensi. Serta IPI juga menjadi mitra strategis sebenarnya ya, ikut memberikan masukan terhadap Ketdep atau Perlem ya Pak, kita ya Pak Emin ya, kita nunggu ya Pak Perlem 12-nya perubahannya mana Pak, gitu loh Pak, kapan kita ini, karena teman-teman banyak yang nanya MDP
MDP gitu lagi Pak. Ya Pak ya, tuh contohnya yang sebelah Bapak Pak Kahar itu tuh nanya terus Pak MDP-nya, emang IPI yakin ngeluarin MDP sendiri? Nah itu kata Pak Kahar Pak, karena teman-teman perlu tuh MDP-nya, katanya seperti itu sih. Memberikan masukan, terus kolaborasi pasti ya, modernisasi dengan KLPD dan pasar pengadaan. Mungkin itu ya Siap. yang bisa kita sampaikan dari IPI. Kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan Bapak Ibu, kami mohon maaf, tapi inilah inspirasi dari JFPPPJ Bapak Ibu. Jadi kita merekapnya semua dari masukan dari anggota kita. Terima kasih atas didengarnya Bapak Ibu. Ini didengar dulu ya, tapi mudah-mudahan dengan didengar ini karena langsung ada Menpan dan ada Ibu kita, mudah-mudahan ini bisa kita mitigasi resiko dan akhirnya JFPPPJ kita menjadi sejahtera, kompetensi, profesional, pasti pengadaan kita akan jadi baik lagi di Indonesia. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi Sandra, Sekjen Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Boleh beri aplaus Bapak Ibu untuk 3 narasumber kita. Saya buka satu penanya saja ya Bapak Ibu ya. Satu penanya saja untuk sesi ini. Nanti berikutnya boleh berdiskusi langsung dengan para narasumber. Silakan yang lebih dahulu mengangkat tangan, Mas. 2 nggak apa-apa Bu. 1 perempuan 1 laki. Izin Pak Ketua. Oke. Pertanyaannya tidak singkat padat jelas. Dari Jatim ya, monggo. Ya, izin memperkenalkan diri, nama Prahara Satria Ramadan. Kami dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur. Saat ini selaku analis SDM Aparatur Ahli Muda. Salah satu pemerhati JFPPPJ juga, mohon izin. Dari tadi disampaikan materi terkait kebijakan-kebijakan selalu menyebut ASN. Namun kebijakan yang turun saat ini selalu yang diatur adalah yang PNS JFPPPJ-nya. Sedangkan kami belum menemukan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kompetensi, karir, kesejahteraan untuk yang P3K. Nah, apakah ke depan yang P3K ini juga diperjuangkan dan juga diatur, karena salah satu sambatannya teman-teman yang di wilayah Jatim kemarin pada saat rekrutmen pengangkatan pertama P3K sama Menpan, syarat level 1 itu dihilangkan, tidak diwajibkan. Kemudian akhirnya banyak P3K yang terekrut tidak punya level 1. Sudah lebih dari setahun, 2 tahun mereka belum punya atau belum bisa lulus level 1. Nah, ini sampai kapan teman-teman JF yang P3K ini bisa diatur dan dipertahankan? Terima kasih. Ya, makasih Mas Pras. Satu lagi Ibu, silakan dari DKI. Iya, terima kasih. Izin, saya Ratina dari PDKI. Pertanyaannya hampir sama. Ini mengenai PDKI, jadi saya dapat titipan pertanyaan mengenai karir dan kepastian untuk para ASN, yaitu terutama yang P3K. Itu akan sampai kapan mereka apa? Karena mereka kan jahumnya tetap di posisi itu. Sampai kapan? Mereka nggak akan bisa naik ataukah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata satu pertanyaan hanya disampaikan oleh 2 orang gitu ya. Mirip tentang regulasi P3K Mas, terutama yang ditetapkan sebagai jafung apapun, apakah bisa naik jenjang karir atau tidak, gimana potensi peraturan terbaru. Silakan Mas Yuda. Baik, terima kasih dari Mas Prahara dan dari Ibu dari DKI dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin terinformasi juga terkait dengan P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau diperkenankan saya cerita sedikit terkait dengan sejarah gitu ya, sejarah adanya Undang-Undang ASN yang nomor 5 tahun 2014. Sebenarnya yang dimaksud dengan P3K itu adalah tadi yang saya ceritakan, ketika pemerintah itu memiliki 3 layanan dasar, kemudian layar sektor prioritas nasional dan pendukung gitu. Layanan dasar ini kalau misalnya belum terpenuhi, katakanlah di daerah 3T, kita rekrut guru, kita rekrut nakes untuk mengisi itu dalam periode tertentu sampai daerah 3T itu tidak menjadi daerah 3T lagi. Contohnya seperti itu. Kemudian sektor prioritas, katakanlah di daerah Kalimantan Timur, sektor prioritasnya adalah pertambangan. Kita rekrut ASN P3 melalui skema P3K yang memang memiliki kompetensi
dengan jabatan-jabatan tertentu yang akan diletakkan di skema P3K dalam periode tertentu, dan periode tertentu harus define berdasarkan RPJMN minimal gitu, atau RPJP. Kalau RPJMN berarti terjaga dengan baik di prioritas nasionalnya seperti itu, atau di prioritas daerahnya. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya bergeser ini definisi ini, bukan definisi yang bergeser, tetapi pemaknaan atas definisi P3K itu yang bergeser. Secara politis menjadi tidak profesional lagi dalam tanda kutip ya, menjadi kemudian seolah-olah menerima dari honorer. Siapakah honorer? Saya tidak kemudian dalam posisi untuk mendikotomikan antara honorer dengan ASN dan lain sebagainya, tidak gitu. Nah, tapi yang kami terima mostly honorer itu adalah Bapak Ibu teman-teman di pemerintah daerah kebanyakan itu yang dibawa oleh pemerintahan sebelumnya gitu. Yang itu di pemerintahan yang baru bawa lagi yang baru dan seterusnya. Itu sudah ada dalam beberapa peraturan, yang salah satunya adalah PP 49 tahun 2018 tentang P3K gitu. Di mana memberikan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan conditioning P3K itu. Tapi memang itu Pak, perkembangannya sampai dengan hari ini kita masih mencoba merumuskan. Nah, PR yang paling besar kemarin kita merekrut banyak sekali P3K non layanan dasar. Berarti kan P3K layanan dasar itu guru sama nakes ya. Yang non layanan dasar berarti JF yang lain yang direkrut melalui skema P3K. Ini masih harus kita petakan benar-benar kompetensinya. Maka tadi saya sampaikan kita akan melakukan sensus tahun 2026, 2027, 2028 ya, untuk melihat kondisi aktualnya seperti apa. Baru kemudian nanti kita coba pertimbangkan. Kalau memang kompetensinya, kinerjanya, kemudian kondisi lingkungan di sekitarnya mengatakan bahwa yang direkrut kemarin P3K berdasarkan skema dari honorer itu, misalnya, itu nggak terlalu perform, kompetensinya kurang, nanti diuji nih masing-masing kompetensinya itu diuji. Kemudian dari 360 derajat atasnya gimana berbicara, teman-teman sejawatnya berbicara bagaimana, apalagi stakeholdersnya nih berbicara kayak gimana tentang layanannya, tentang kompetensi dan sebagainya. Maka dari situ baru tahun 2027-2028 kita akan coba mengusulkan rekomendasi kebijakan yang baru, barangkali perubahan undang-undang seperti itu sekalian, karena memang sudah masuk juga Bu ternyata di prolegnas DPR undang-undang revisi undang-undang ASN yang baru lahir, belum punya anak, belum punya cucu, tapi mau direvisi lagi kan gitu. Itu Pak, jadi karir dan sebagainya memang Bu, karena P3K itu kontraktual ya direkrutnya di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, ya itu tadi jawabannya Bapak Ibu. Bu Deputi silakan menambahkan terkait Kalau saya mungkin melihatnya di sisi P3K untuk PPBJ ya. Tadi kan memang karirnya memang di situ gitu, karena memang untuk jenjang tertentu ya. Di rekrutnya kan bisa jenjang pertama, bisa jenjang muda, bisa jenjang madya gitu ya, begitu Bapak ya. Nah, oleh karena itu saya sih berharap ketika nantinya kan mereka kontrak bisa 3 tahun, bisa 5 tahun gitu ya, macam-macam. Nah, harusnya ketika nanti mereka pastinya kan di tempat Bapak Ibu instansi itu ada ada formasi kan gitu ya, ada formasi. Nah, formasi itu sebetulnya ketika lowong formasi itu harusnya ketika mereka memang sudah 3 tahun jadi P3K pertama katakan awal direkrut. Kalau ada kemudian nantinya formasi di muda, kan mereka boleh kemudian ikut iya betul, copot pertamanya karena sudah 3 tahun kan tuh kontraknya juga sudah habis kan misalnya 3 tahun. Kemudian mereka itu tadi saya berharap ikut seleksinya dan mudah-mudahan itu disetujui juga Menpan. Dulu itu kita memang berharap selalu dengan standar kompetensi gitu loh. Tapi sayangnya kemarin tuh sempat kan kompetensinya malah enggak ya. Kalau punya sertifikat kompetensi pertama, level 1, level 2 dan seterusnya gitu loh. Jadi sebenarnya tetap saja tuntutannya adalah kompetensi gitu loh, kompetensi dan kebutuhan terhadap kompetensi tersebut kan gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan ya insya Allah ke depan P3K itu sebetulnya bisa naik jenjangnya ketika memang mereka naik jenjangnya tanda kutip ya, baru masuk keluar masuk lagi gitu kan dengan jenjang yang berbeda, asalkan meningkatkan
kompetensinya. Dan ini saya mau ulangi lagi bahwa hari ini peningkatan kompetensi itu mudah sekali kalau untuk pengadaan. Kita menyediakan banyak sekali pelatihan MOOC, modelnya MOOC, gratis loh. Nah kemudian sertifikasinya juga bisa ada untuk yang level 1 itu juga MOOC dan gratis juga gitu loh. Nah oleh karena itu tidak ada alasan hemat saya ya untuk tidak meningkatkan kompetensi. PPK juga begitu, kita lakukan sertifikasinya dengan model MOOC juga. Dan kemudian nanti tadi yang terkait mutual merekognisi kompetensi di aturan berikutnya nanti kita juga akan tadi membuat penyetaraan ketika dia punya sertifikat kompetensi PPK dengan level 2 dengan penjenjangan itu semuanya kita coba buat penyetaraan. Mudah-mudahan ini memudahkan ya untuk teman-teman PPK kalau untuk PPK. Tapi sebelum saya kembalikan ke Mas Rangga, saya juga ingin menanggapi dulu Bu Sekjen supaya Bu Sekjen tidurnya nyenyak, nanti nggak nyenyak kan kasihan ya. Banyak sekali tadi udah disampaikan. Oke, terima kasih Bu Sekjen IPI sudah kami minta filenya langsung dari Bapak Rangga kita dan sudah saya sebarkan ke grup pimpinan dan alhamdulillah Pak Emin, Pak Sekjen IAPI yang kebetulan direktur yang berkaitan dengan kebijakan sudah melaksanakan siap katanya gitu. Nah jadi kan langsung merespon. Kalau saya tuh nggak mau lama-lama, langsung saya edarkan supaya semua mikir. Harusnya tadi Pak Ari Sumindra juga ada yang dari katalog, tapi kebetulan saya sudah nggak kelihatan di ruangan ini. Yang intinya apa? Tentu kami akan memperhatikan itu, namun pastinya bertahap. Segala sesuatu pastinya bertahap gitu ya. Hari ini saja misalnya persoalan terkait tadi kepala kepala daerah gitu ya, kemudian kepala OPD. Nah saya terus terang melakukan banyak pendekatan. Saya mau cerita sedikit nih. Nah pendekatan itu salah satunya ke Kemendagri. Nah alhamdulillah kemarin LKPP diundang untuk mengisi retreat kepala daerah. Nah itu contoh salah satunya dan alhamdulillah itu sudah bisa dilakukan gitu kan. Nah kemudian kami juga mau berupaya agar kepala daerah, kepala OPD itu terpapar pengadaan dan risiko-risiko pengadaan. Contoh kemarin alhamdulillah kami dengan Kepri melakukan Zoom. Saya langsung sengaja mengisi karena kepala OPD harapan saya PA yang hadir. Bicara apa? Tentang kondisi pengadaan, jadi tentang strategis pengadaan, kemudian risiko pengadaan dan anti korupsi. Mengapa? Karena kita tahu ya hari ini tadi ya katanya digetok oleh PA, digetok oleh KPA, asal jangan digetok oleh saya aja Mas Rangga ya. Nah ya intinya digetok oleh banyak pihak kan. Nah itu kita coba sadarkan juga awareness itu ada di pimpinan-pimpinan. Nah itu yang mau saya sampaikan. Kemudian kepala KPBJ hari ini kita berharap juga punya kompetensi. Kenapa? Tadi saya sampaikan di paparan saya kan tadi jadi harapan. Mengapa? Kalau punya kompetensi termasuk kompetensi manajerial yang bersangkutan nantinya lebih agile untuk bisa berkolaborasi. Nah kalau sudah bisa berkolaborasi dengan baik dengan OPD atau dengan unit organisasi dari kementerian lembaga, itu kan kemudian bisa mempengaruhi agar pengadaan menjadi baik, kredibel gitu loh. Itu harapan kami. Nah kemudian apalagi tujuan pengadaan bisa tercapai, harapan kita seperti itu. Tapi harus dibekali dengan apa? Kompetensi, salah satunya juga selain teknis, kompetensi manajerial. Itu penting banget gitu ya. Nah itu nantinya yang mudah-mudahan ke depan sedang dibangun nih kompetensinya oleh Pak Awan dan Pak Direktur dan juga nanti disiapkan oleh Pak Hardi ya di Direktur Sertifikasi. Intinya kami terus akan bangun itu. Talenta nasional juga itu menjadi cita-cita kita. Talenta nasional terkait pengadaan dan juga orang-orang pengadaan itu bisa nanti kita dorong ya untuk menjadi orang-orang yang memang dipandang, dilirik lah ya untuk mengisi posisi-posisi juga gitu ya. Nah, seperti itu. Lainnya saya pikir sih ya semangatnya sama. Kita bangun kompetensi, kita bangun kolaborasi. Tadi Pak Ketum saya sudah senggol IAPI karena yang ada di sebelah sana IAP gitu ya. Jadi kolaborasi yang dengan IPI berkaitan untuk kompetensi uji kom, penyiapan portofolio dan sebagainya. Harapan saya juga IAPI bisa melakukan itu untuk anggotanya.
dengan untuk anggotanya, dan kemudian anggotanya ini kalau perlu tadi diringankan dari sisi kalau perlu gratis gitu loh. Kalau ini kan free ya. Ya, untuk IP itu free. Nah mudah-mudahan juga bisa. Nah bisa dengan kata lain agak lebih paling tidak dengan yang lebih murah gitu. Siap. Ya seperti itu. Tapi yang tadi yang mereka jafung gitu loh. Nah ya seperti itu mereka jafung ini mudah-mudahan bisa. Itu saya Amin, amin. saya. Siap Ibu. Kalau cuma kita kan saling bantu. Nah kemudian kita bangun tadi ya bagaimana pelatihan dan juga uji kompetensi yang lebih memudahkan ke depannya ya. Paling nggak ada coaching-coachingnya lah gitu ya. Kemudian uji ada coaching-coachingnya. Nah barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya untuk teman-teman yang hadir di sini gitu baik Jafung maupun bukan. Kayaknya ada pantun dong terakhir. Pantun, oke Bu. Pantun sebentar. Stoknya banyak ya Bu? Enggak banyak Oke, sih. iya, silakan. Baru aja di kanan. Iya siap. Apa ya? Kadin dan IAPI luar biasa. Cakep. IPI juga luar biasa. Cakep. ICF IPFE terus berjaya. Pengadaan kredibel sejahterakan bangsa. Cakep. Baik. Itu Bapak Ibu ya diskusi kita di Talkshow ke-10 ini terkait roadmap pengembangan SDM PBJ pasca terbitnya Perpres 46 tahun 2025 dari sisi LKPP, Kementerian Pan-RB dan kemudian dari organisasi profesi. Saya selaku moderator, terima kasih banyak Bapak Ibu para narasumber. Semoga apa yang disampaikan menjadi pahala kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.